Dari kemarin saya terus dikirimin link berita CNN, Detik News, Republika, CNBC Indonesia, Wasobi Ajmain yang beritanya berisi mengenai pemerintah China yang katanya akan merevisi Al-Quran sesuai dengan versi mereka dengan menggabungkan ajaran Konfusianisme dengan Islam. Padahal bukan Al-Qur'annya yang mau direvisi, tapi penerjemahan dan penafsiran terhadap Al-Qur'an itu supaya penafsiran dan penerjemahannya bisa selaras dengan zaman yang terus berubah. Anda yang jauh lebih alim, lebih agamis ketimbang saya pasti tahu ayat Al-Qur'an yang bunyinya فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang dulu itu diartikan barang siapa berbuat kebaikan sebesar biji sawi, maka dia akan mendapatkan balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan sebesar biji sawi, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Dulu, dzarrah itu diartikan sebagai biji sawi, karena biji sawi dianggap sebagai benda paling kecil di dunia ini. Cuma kemudian seiring perkembangan zaman ternyata ada yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan biji sawi, yaitu atom. Sehingga ayat ini kemudian diterjemahkan sebagai barang siapa berbuat kebaikan sebesar atau sekecil atom pun dia akan mendapatkan balasannya, dan barang siapa berbuat keburukan sebesar atau sekecil atom pun dia akan mendapatkan balasannya juga. Nah, kenapa harus terminologi Konfusianisme yang dipakai di Tiongkok? Karena misalnya dalam Al-Quran ada istilah sholat. Dalam Al-Quran terjemahan bahasa Mandarin tidak akan pernah ditemukan istilah sholat, tapi akan ditemukan istilah lipai. Dan lipai ini sama saja artinya dengan sholat, karena orang Tiongkok lebih mengenal istilah lipai yang merupakan terminologi dari Konfusianisme ketimbang sholat. Misalnya lagi masjid. Di Tiongkok jarang orang tahu akan masjid, tapi akan tahu kalau disebut sebagai Qingzhen Si. Dan lagi-lagi Qingzhen Si ini adalah terminologi Konfusianisme, ya supaya orang-orang Tiongkok kebanyakan bisa lebih dan cepat paham apa yang diterangkan, apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Coba, karena media-media di suatu negeri, nun jauh di sana, itu demen sekali mengutip pemberitaan dari media barat, terutama RFA, Radio Free Asia, yang kita tahu dari sejak tahun 1950-an disokong oleh CIA dan Kongres Amerika sana, dan dimamah mentah-mentah oleh masyarakat suatu negeri nun jauh di sana yang telah selama 32 tahun lebih didoktrin untuk anti terhadap apapun yang berbau China, ya maka beginilah jadinya.